Selamat pagi, Bu Ilsa dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang telah diberikan pada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Sistem Informasi Akuntansi kelas A. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait materi siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Kelompok kami, yaitu kelompok 7, beranggotakan Clara Putri Budi Ramawati dengan NIM 2021140001 sebagai penyusun, Feby Pratiwi dengan NIM 2021140015 sebagai penyusun, saya sendiri Jessin Afina Sarumaha dengan NIM 2021140036 sebagai presenter, dan Michelle Wijaya dengan NIM 2021140045 sebagai penyusun. Untuk pokok bahasan yang akan kami presentasikan pada topik ini terdiri dari 10 topik, yaitu yang pertama, definisi dari siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Kedua, aktivitas siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Ketiga, HRM atau Payroll Cycle Information System. Yang keempat, proses dalam siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Kelima, fungsi dari siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Keenam, usaha pengendalian. Ketujuh, ancaman dan pengendalian dalam siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Kedelapan, pembayaran gaji pada siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. 9, pencairan pembayaran pajak. Ke-10, pilihan outsourcing. Untuk topik yang pertama, definisi dan siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Gaji merupakan suatu penghargaan dari usaha karyawan atau tenaga kerja yang sudah ditetapkan pasti jumlahnya pada suatu periode yang telah ditentukan, misalnya setiap harian atau setiap bulanan. Menurut Primatika, gaji merupakan biaya tenaga kerja yang merupakan unsur terbesar yang memerlukan ketelitian dalam penempatan, penggolongan, pencatatan, serta pembayarannya. Lalu, menurut Romney dan Steinberg, manajemen sumber daya manusia atau siklus penggajian merupakan seperangkat aktivitas bisnis secara berulang dan merupakan kegiatan pemrosesan data yang saling terhubung serta berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja secara efektif. Dan menurut Primatika, sistem informasi akuntansi penggajian merupakan gabungan antara sekumpulan manusia dan sumber daya modal dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab atas tersedianya informasi keuangan dalam bidang pembayaran gaji. Untuk topik yang kedua, aktivitas dari siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Pada aktivitas siklus penggajian ini terdiri atas dua aktivitas. Untuk yang pertama, memperbarui master database penggajian. Dalam prosesnya, Departemen MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab dalam memperbarui database penggajian. Dalam hal ini ditujukan untuk perubahan yang diajukan secara internal terkait ketenaga kerjaan. Sedangkan Departemen Penggajian memperbarui informasi mengenai tarif pajak dan potongan penggajian lainnya pada saat menerima pemberitahuan perubahan dari berbagai unit pemerintahan dan perusahaan asuransi. Departemen MSDM ini pun memiliki akses online untuk memperbarui master database penggajian, sehingga seluruh perubahan penggajian itu dimasukkan secara tepat waktu dan ditujukan pada periode pembayaran selanjutnya secara benar. Untuk ancaman dan pengendaliannya itu, perubahan yang tidak terotorisasi atas master data penggajian dapat mengakibatkan peningkatan biaya pembayaran pada pegawai-pegawai di perusahaan. Dalam hal ini, pemisahan tugas secara tepat merupakan prosedur pengendalian utama untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Dalam pemisahan tugas ini, mencegah seorang yang memiliki akses terhadap cek gaji untuk menciptakan pegawai dalam mengubah tingkat bayaran dan kemudian mengambil cek palsu tersebut. Selain itu, perubahan terhadap master file ini harus diperiksa dan disetujui oleh pihak eksternal selain pihak yang merekomendasikan atas perubahan tersebut. Untuk memfasilitasi pemeriksaan ini, sistem harus dikonfigurasikan agar menghasilkan seluruh laporan yang mencantumkan keseluruhan perubahan, sehingga nantinya pengendalian ini dapat dilakukan secara tepat. Untuk ancaman lainnya adalah ketidakakuratan dalam memperbarui master data penggajian, sehingga dapat menghasilkan kesalahan dalam pembayaran pegawai dan denda. Untuk aktivitas yang kedua yaitu memvalidasi data waktu dan kehadiran. Dalam prosesnya, data waktu dan kehadiran pegawai dikumpulkan secara berbeda bergantung pada status bayaran pegawai. Sebagai contoh, bagi para pegawai yang dibayar berdasarkan jam, banyak perusahaan yang menggunakan kartu waktu untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan berbagai pegawai setiap harinya. Pada tiket atau kartu waktu tersebut digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja di antara departemen, pusat biaya, dan pekerjaan produksi. Untuk ancaman dan pengendalian pada proses atau aktivitas ini, yaitu adalah data waktu dan kehadiran yang tidak akurat.
ketidakakuratan dalam catatan waktu dan kehadiran ini membuat biaya tenaga kerja yang salah. Ketidakakuratan juga dapat menurunkan semangat kerja pegawai, sehingga mengakibatkan gaji dari tenaga kerja itu tidak dibayarkan. Untuk aktivitas siklus manajemen sumber daya manusia, terdiri atas 6 aktivitas. Untuk yang pertama, perekrutan pegawai baru, kedua, pelatihan, ketiga, penugasan kerja, keempat, kompensasi, kelima, penilaian kinerja, dan keenam, pemutusan hubungan kerja atau PHK, baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Topik yang ketiga, HRM, atau Payroll Cycle Information System. Menurut Romney dan Steinberg, HRM atau Payroll Cycle Information System merupakan kegiatan manajemen sumber daya manusia, baik berupa informasi tentang mempekerjakan, transfer, pelatihan, dan lain-lain, dan pengumpulan informasi tentang penggunaan waktu kerja yang terjadi setiap harinya. Untuk fungsi penggajian, terdiri atas 5 fungsi. Yang pertama, fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan baru, membuat surat keputusan tarif, gaji, dan upah karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, menaikkan pangkat dan golongan gaji, mutase karyawan, dan pemberhentian karyawan. Untuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan dalam perusahaan. Fungsi yang ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi atas penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban bagi setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Untuk yang keempat, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dan berhubungan dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Untuk yang kelima, fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek ke bank. Topik yang selanjutnya, proses siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Untuk proses penggajian dapat dilihat, yaitu tahapan yang pertama, dilakukan rekonsiliasi, yaitu kita melakukan pengeditan dan penyortiran terhadap data kartu waktu dan data kartu jam kerja. Lalu selanjutnya dilakukan transaksi penggajian yang disortir. Untuk selanjutnya menyiapkan penggajian, mungkin bersumber dari data induk manajemen sumber daya manusia atau penggajian, dan register penggajian. Atau juga dapat bersumber dari buku besar umum, lalu melakukan register penggajian dan voucher pengeluaran, sehingga meninjau penggajian, lalu penggajian tersebut dapat dilakukan secara transfer melalui bank, ataupun secara cek. Lalu jika secara cek dapat ditandatangan cek tersebut, lalu cek gaji dan pajak gaji serta pembayaran lain, itu cek gaji dapat diberikan pada pegawai, dan pajak gaji serta pembayaran lain dapat diberikan pada badan pemerintah dan lainnya. Untuk yang kelima, fungsi dasar siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Fungsi dasarnya terdiri atas 3. Yang pertama, pemrosesan data transaksi mengenai aktivitas pegawai. Yang kedua, penjagaan aset organisasi atau perusahaan. Ketiga, penyedia informasi untuk pengambilan keputusan. Untuk topik yang keenam, yaitu usaha pengendalian yang dapat memitigasi kesalahan dalam penggajian. Untuk usaha pengendaliannya terdiri atas 5. Yang pertama, dengan melakukan pemrosesan batch pada sistem penggajian. Kedua, melakukan cross-coding daftar gaji. 3, akun clearing penggajian. Keempat, pengawasan oleh supervisor sebagai pengendalian detektif. Kelima, mengklasifikasikan apakah seorang itu merupakan pegawai atau bukan pegawai. Topik yang ketujuh, ancaman siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Untuk ancaman dan pengendalian ini bisa dilihat. Untuk yang pertama, ancaman itu terdiri dari data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Lalu pengendaliannya dilakukan pengendalian integritas pengolahan data dan pembatasan akses terhadap data induk, serta pemeriksaan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Ancaman yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Dalam pengendaliannya dilakukan pengendalian akses dan enkripsi. Ancaman yang ketiga, hilang atau rusaknya data, sehingga dalam pengendaliannya dilakukan backup dan prosedur pemulihan bencana. Untuk ancaman yang keempat, mempekerjakan pegawai yang ternyata pencuri atau tidak berkualifikasi, sehingga pengendaliannya dilakukan prosedur perekrutan secara baik. Lalu dilakukan pengecekan penyelidikan latar belakang kriminal.
Untuk ancaman yang kelima, pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Untuk pengendaliannya dilakukan dokumentasi menyeluruh atas perekrutan, evaluasi kinerja, dan prosedur pemecatan, serta pembelajaran berlanjut atas perubahan dalam hukum ketenagakerjaan. Untuk ancaman dari nomor 6 sampai 13 serta pengendalian dari nomor 6 sampai 13 dapat dilihat di slide yang telah kami sajikan. Untuk topik yang selanjutnya yaitu topik ke-8 mengenai pembayaran gaji atas siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Pembayaran gaji dalam hal ini melakukan proses yaitu setelah cek gaji disiapkan, maka bagian utang memeriksa kembali dan menyetujui pencatatan penggajian. Untuk ancaman dan pengendaliannya, kontrol yang berhubungan dengan penggajian secara tunai dapat mengurangi ancaman adanya pencurian slip gaji atau dikeluarkannya slip gaji untuk pegawai fiktif, misalnya dengan cara yang pertama, akses ke slip gaji kosong dan ke mesin pemeriksa tanda tangan seharusnya dibatasi. Kedua, semua slip gaji harus secara diurutkan dengan diberi nomor dan setiap periode dihitung kembali. Ketiga, kasir hanya menandatangani slip gaji apabila didukung oleh adanya dokumen yang memadai. Untuk topik selanjutnya, 9, yaitu menghitung dan mencairkan pembayaran pajak, pemberi kerja, dan pengurangan pegawai sukarela. Dalam pembayaran pajak ini, proses yang dilakukan adalah pemberi kerja harus membayar pajak jaminan sosial sesuai jumlah yang dipotong dari gaji pegawai. Pemberi kerja bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang dipotong dari gaji pegawai tersebut sudah dihitung dan disetorkan secara benar, serta tepat waktu kepada lembaga yang bersangkutan. Untuk ancaman dan pengendaliannya, yaitu adalah kegagalan dalam melakukan pengiriman uang yang diperlukan, pengiriman uang yang tidak tepat waktu, atau kesalahan dalam pengiriman uang. Topik yang 10, topik yang terakhir, yaitu pilihan outsourcing, Biro Layanan Penggajian, dan organisasi pemberi kerja profesional. Dalam organisasi pemberi kerja profesional ini, sebagai usaha untuk mengurangi biaya, banyak perusahaan melakukan outsourcing untuk fungsi penggajian dan sumber daya manusia kepada Biro Layanan Penggajian. Biro Layanan Penggajian dan organisasi pemberi kerja profesional khususnya menarik bisnis-bisnis kecil hingga menengah karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, mengurangi biaya. Yang kedua, cakupan manfaatnya lebih luas pada bisnis kecil hingga menengah. Dan yang terakhir, membebaskan dari sumber daya komputer. Sekian presentasi yang dapat kelompok sajikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Semoga materi yang telah disajikan oleh kelompok dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.